Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kita hari ini Senin. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara dalam keadaan berpuasa. Dan bila tidak berpuasa, mudah-mudahan bisa mengganti dengan ibadah-ibadah lain yang juga menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sungguh-sungguh menjalani hari. Doain saya juga biar menjadi orang-orang yang ahli puasa. Ini masih agak payah ini puasanya, mudah-mudahan dengan doanya teman-teman semua saya termasuk orang-orang yang ahlus siyam, ya. Memang menjadi doa saya tuh, ya. Allahumma ja'alni, biasanya saya sekalian Allahumma ja'alna, ya. Jadikan kami, ya, Allahumma ja'alna Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami min ahlil qiyami wassiyami. Ya Allah jadikan kami ini nanti ketika berdoa, kami itu ya kita, istri, suami gitu ya, kalau buat para ibu, anak-anak, orang tua, teman, kerabat, saudara, turunan-turunan, kaum muslimin muslimat. Nah, domir ini namanya domir. Domir ini ada ana, ya, ada ana, ya, ada anta. Domir ini ada saya, ada kamu, ada nahnu, ada kita gitu ya. Ada kemudian ana, anta, nahnu gitu ya. Jadi menunjukkan pada pengganti dari ana, pengganti dari anta, pengganti nanti dari nahnu, pengganti nanti dari antum. Ya, sesuai dengan anunya lah. Ana, antuma, antum, ya. Anta, antuma, antum, antunna. Jadi pengganti ya. Nah di sini menggantikan nahnu, jadi langsung posisinya menunjukkan kepada keluarga, family, teman, saudara, kerabat, diluasin. Saya sering ngeluasin tuh. Jadi kalau ada doa-doa yang domirnya ana, ya ana tuh kayak Allah maj'alni, terus Allah maghfirli, terus wa tub alayya, itu saya suka ganti jadi nahnu semua. Nah, Rabbighfir lana waj'alna wa tub alayna. Nah, diganti nahna semua. Kenapa? Karena saya pengen doa ini tidak untuk diri sendiri saja. Nah, doa ini bagus banget, ya. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami dari golongan apa? Min ahlil qiyami, min ahlil qiyami, dari golongan orang-orang yang senantiasa salat malam, wassiyami, dan dari golongan orang-orang yang berpuasa. Selamat, mudah-mudahan puasa Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya sempat ketemu beberapa kawan itu ya, yang pagi-pagi tuh udah nyanyi gitu. Bagus sih, nyenengin hati ya, nggak daripada pagi-pagi ngegerutu gitu kan. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Pagi-pagi itu zikir, ya, zikir pagi, ya, kemudian zikir sore. Saya bercanda sama beliau, kalau ente nih senengnya nyanyi pagi kayak begitu, ya enggak? Terus nggak menyebut nama Allah, nggak berzikir kepada Allah, nggak mengingat Allah di pagi hari, dan juga nanti di sore hari, nanti jadinya miskin forever. Susah buat nanjaknya, susah buat naiknya, sepi sama duit. Ya duit susah, langka buat kayaknya begitu. Karena memang zikir pagi sama zikir sorenya nggak ada, ya. Nah, insya Allah lah kapan-kapan kita akan bahas tentang zikir pagi dan zikir sore. Buat teman-teman ya yang ikut pengajian Asmaul Husna di Hotel City, ya, 3 hari 2 malam programnya. Ini udah mencakup nih penjelasan tentang zikir pagi dan zikir sore. Jadi pengajian
Mungkin namanya itu zikir mungkin ya, dan Asmaul Husna plus doa-doa mungkin gitu kali. Jadi pengajiannya ini memang pengajian lengkap karena dia 3 hari 2 malam. Insya Allah ya, kita akan bahas juga di layar kaca ini tentang zikir pagi dan zikir sore. Ini cakep banget, cakep banget, cakep banget. Saya sejak mengenal yang namanya zikir pagi, zikir sore ya, itu kerasa gitu. Kerasa sama saya, perubahannya juga berasa. Jadi kita ini kan pengen rizki dari Allah Subhanahu wa taala toh gitu. Nah, tidak semua orang pandai berdoa. Nah, dengan kita mengetahui tentang zikir sore, zikir pagi, ya zikir pagi, zikir petang, maka insya Allah kita seperti udah dituntun gitu untuk berdoa. Bener loh, nggak semua orang pandai berdoa. Contoh misalkan, orang yang lagi sehat, oke? Apa iya dia minta sama Allah supaya punya badan sehat? Rata-rata enggak. Bener enggak? Siapa sih orang yang minta sehat? Biasanya yang lagi sakit. Nah, kalau kita termasuknya orang-orang yang punya zikir pagi dan zikir sore, nggak mungkin nih kita ngelewatin ini. Kita pasti baca gitu. Karena ada di Al-Ma'thuratnya. Ya. Ada di Al-Ma'thuratnya. Di antaranya, Allahumma afina fi abdanina. Wa'afina fi absarina. Wa'afina fi asma'ina. Ini salah satu bentuk zikir yang dipelajari nanti di pengajian doa, zikir, dan Asmaul Husna. Ya Allah, afina, sehatkan kami. Di mana? Di badan kami. Jadi kita sehat pun tetap minta sehat. Nah, ini kan tabungan kita gitu. Katakanlah ente 6 bulan berdoa supaya dikasih sehat badannya kan. Jeder. Begitu 6 bulan 10 hari ente kena sakit. Ente tinggal begini doang, paling 3 hari baik gitu kira-kira. Tapi ada orang yang nggak punya tabungan doa. Ketika dia sakit, lama gitu sembuhnya. Karena mungkin dia nggak punya tabungan doa. Nah, sekali lagi saya bilang, kudu ada zikir pagi, zikir sore, supaya kita menjadi orang yang sebenar-benarnya kaya. Misalkan ya, ini kan ada kaitan dengan kekayaan. Dari mana kaitannya? Insya Allah ya. Coba kita lihat nih, ada nggak kaitan dengan kekayaan? Kan kelihatannya nggak ada ya. Ya Allah, sehatkan kami punya badan, sehatkan kami punya penglihatan, punya mata, sehatkan kami punya pendengaran, punya telinga. Terus di mana kaitan sama kekayaan misal itu? Insya Allah saya akan jawab setelah yang berikut ini. Terima kasih, kembali lagi bersama saya Yusuf Mansur. Setiap kali kita mempelajari tentang zikir, tentang doa, tentang Asmaul Husna misalkan seperti yang sekarang ini kita sedang pelajari, berarti kan kita sedang berbicara tentang Allah dan menyebut Allah. Sesungguhnya ketika saudara diizinkan menyebut Allah saja, itu sudah menunjukkan derajat kekayaan yang luar biasa. Enggak semua orang lo bisa duduk di depan presiden. Ketika kemudian sang presiden mempersilakan saudara bicara, lalu saudara menyebut kan, Pak Presiden yang saya hormati. Coba lihat, saya. Sekali lagi. Enggak semua orang diberikan kesempatan untuk duduk di presiden. Ini kita. Oke? Bangkunya gitu ya, ini meja. Oke? Terus presiden bilang, silakan Pak, apa yang mau disampaikan. Kemudian kita menyebut nih, Pak Presiden yang kami muliakan. Nah, berarti kan apa? Berarti kan kita ini punya makom di tempat yang sama dengan Presiden. Allah. Sadar nggak tuh? Jadi baru nyebut Allahumma saja, ya Allah, itu udah menunjukkan Anda udah satu frekuensi nih di frekuensinya Allah Subhanahu wa taala.
Nggak ada gitu ya, tiba-tiba orang kagak ada presiden gitu. Presiden yang kami muliakan, bagaimana kabarnya? Orang yang sebelah-sebelahnya begini. Oh, gila lu yang ngomong sendiri ya. Atau bisa jadi sebenarnya lagi latihan ceramah. Nah, kita ketika menyebut nama Allah, Allahumma atau ya Rabbi, wah ini sih udah kaya banget. Udah kaya banget. Nggak usah kita bicara konten dari setiap doa, zikir, dan asmaul husnanya. Baru Allahnya saja udah kaya banget. Baru ya Robnya saja sudah kaya banget. Bisa dipahami nggak? Ketika saudara menyebut nama Allah di dalam doa, di dalam zikir, di dalam asmaul husna. Nanti saya akan pesan ke teman-teman agar pembahasan pengajian doa, zikir, dan asmaul husna ya ikut membahas soal-soal yang begini untuk mengingatkan kita. Ketika kemudian kita bisa mengangkat tangan, lah ente kaya tuh. Betapa banyak orang-orang yang tangannya nggak bisa diangkat begini. Ente bisa begini. Allahu Akbar. Ketika Anda bisa menyebut Allah dengan sempurna, ya Allah, mahal tuh. Ada banyak orang-orang di dunia ini yang nggak bisa menyebut Allah dengan sempurna. Muka saya kayak gimana? Saya berdoa ya, mudah-mudahan orang-orang yang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit-penyakit yang tadi saya sebut, atau tidak punya tangan, atau tidak punya mulut, atau tidak punya mata, insya Allah Allah ganti dengan ampunannya, dengan surganya, dan datang kepada Allah dengan kesempurnaan yang sempurna, lebih daripada kami-kami yang saat ini sedang diberi kesehatan tapi tidak mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya bilang orang yang rajin berdoa, rajin berzikir, rajin berasmaul husna, contoh misalkan dia tiap pagi baca al-ma'thurat, zikir pagi, zikir sore, Allahumma afina fi abdanina, wa afina fi absarina, wa afina fi asma'ina. Ya Allah, sehatkanlah badan kami, sehatkanlah penglihatan kami, sehatkanlah kemudian pendengaran kami. Dan afina ini bukan cuma sehat pengertiannya, tapi sehat yang bisa dibawa kepada taat, itulah dia afina. Maka udah mah nggak mungkin kita doa seperti ini dalam bahasa Indonesia, nggak mungkin. Ada nggak sih orang yang bilang begini? Ya Allah, berikanlah cahaya buat kami. Pasti dia sedang berpuisi kalau begitu. Ya Tuhan, berikanlah cahaya dalam hidup kami. Kayaknya nggak ada gitu orang yang doanya seperti itu begitu. Hampir nggak ada. Tapi ketika kita berdoa dalam bahasa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala punya Rasul, Allahumma nawwir wajhi, nawwir qalbi, nawwir sadri. Itu kan artinya ya Allah berikan cahaya. Nah, itu ada di zikir pagi, zikir sore. Banyak loh orang-orang yang nggak mampu itu berdoa dengan kalimat yang kalau tidak dituntun oleh Allah dan Rasulnya, mungkin kita nggak akan pernah berdoa. Nggak kepikiran. Dan ketika Allah kemudian kabulkan doa kita, misal doa yang sedang kita angkat pagi hari ini, di hari Senin yang dimuliakan Allah ini, ya Allah afina, sehatkan kami, yang sehat ini bisa membawa kami pada taat, yaitu sehat badan kami, dengan badan kami ini enteng dibawa ibadah, wa afina fi absarina, sehat di penglihatan kami, yang penglihatan kami ini bisa dibawa juga ibadah, wa afina fi asma'ina. Nah, ketika Allah kasih sehat di badan, di penglihatan, di pendengaran, ini adalah ekonomi. Paham? Lapan kalau ente sakit, ente keluar duit. Jadi kalau ente sehat, ya ente kaya. Zikir pagi, zikir sore. Jadi pengajiannya mungkin bukan cuma pengajian Asmaul Husna jadinya ya. Jadi pengajian doa, zikir, dan Asmaul Husna. Ya. Ini di Hotel City 3 hari 2 malam, dari hari Jumat sampai dengan Ahad. Buat yang kepengen kemudian informasi dan pendaftarannya, kemarin udah saya sampaikan sih nomor telepon staff di sana ya. Silakan nanti dikontak
0877 7601 3495. 0877 7601 3495. Ada lagi nih, kita menyebut nama Allah. Ini contoh lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai satu zikir yang nggak boleh kemudian kita tinggalkan. Ini 3 kali pagi, 3 kali sore. Ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Penjelasannya insyaallah setelah yang berikut ini. Ya, alhamdulillah kembali lagi di segmen terakhir pada hari ini, hari Senin. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih ridho, amin ya Allah rabbal alamin, dan ilmu ini bermanfaat. Masih dalam konteks muqaddimah Asmaul Husna, dan ini menurut saya pas. Karena yang kita sebut adalah Allah. Maka setiap kali kita berdoa, setiap kali kemudian kita berzikir, kita membaca Asmaul Husna, sesungguhnya kita sedang membaca kalimat Allah, kata-kata Allah, menyebut Allah, mengingat Allah. Dan ini diperintahkan, Udhkurullah, maka ingatlah Allah. Tadi ada doa ya di segmen 2 yang saya sampaikan bahwa Bismillahilladzi, oh ini kurang alladzi ya. Bismillahilladzi. Ini contoh lagi satu doa. Bismillahilladzi la yadurru. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya ini tidak akan ada yang bisa mencelakakan siapapun ya di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Oban, sahabat Nabi ngajarin kepada yang lain. Baca ini pagi hari 3 kali, sore 3 kali. Nanti nggak ada yang bakal mengganggu. Mengganggu itu termasuk virus. Kenapa orang sekarang gampang pileknya? Gampang flu-nya? Gampang batuknya? Karena kita nggak punya perlindungan. Nggak punya kemudian dinding yang kemudian memblok gitu dari virus, dari segala macam. Itu membuat kita rentan. Kan kalimatnya gini ya, kita kan mikirnya gangguan tuh dari orang aja, padahal bukan kan, gangguan juga dari virus. Ketika virus masuk pada kita gampang flu-nya, gampang pileknya, gampang batuknya. Yang kelihatan ya kayak orang lah, orang nipu, orang ngebohongin, orang ngejailin, orang ngejahatin, orang ngeganggu, orang kemudian nyakitin. Ya, apalagi itu. Ini penyakit, terus binatang juga begitu. Kenapa kita suka digigit nyamuk? Barangkali kagak doa yang beginian juga gitu. Coba aja dijajal. Saya berasa juga sih. Kemudian saya berdoa pagi, siang, sore, malam ya. Pagi, sore dengan doa ini. Dari mulai itu kan dulu saya digigit nyamuk mulu, bentol. Terus saya baca ini. Dengan satu lintasan doa juga. Oh berarti nyamuk juga gak bakal bisa ganggu saya. Ini bener loh. Alhamdulillah punya duit buat bikin kawat nyamuk. Lah, itu kan termasuk proses kan? Betul gak? Termasuk proses gitu loh. Pintu bisa dibikinin kawat nyamuknya, kemudian jendela bisa dibikin kawat nyamuknya. Ini ada dasarnya gitu loh. Nah, ketika saudara sepi dari gangguan makhluk Allah yang lain, siapapun dia dan apapun dia, maka kan Anda kaya juga. Oban ngasih tahu nih kepada sahabat-sahabat yang lain. Kamu bacain. Suatu saat Oban, sahabat Oban ini kesengat binatang buas. Karena saya belajar juga dari para guru berdasarkan riwayat dari Rasulullah, saking beraninya gitu ya, ulama-ulama zaman dulu sampai ngomongnya begini. Kalau ada kawasan kalajengking berbisa,
ular berbisa. Nggak ada jalan lain kecuali kamu harus lewat sana. Apa kata para ulama, guru-guru saya dari guru-gurunya lagi? Apa kata mereka-mereka? Dan saya pakai kalimatnya, tungguin sore aja. Kenapa kok tunggu sore? Baca dulu nih bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Enggak ada yang bisa ngeganggu siapapun dia, apapun dia, termasuk tadi ular, kalajengking. Di langitnya Allah dan di buminya Allah dengan namanya. Habis baca itu lewat aja, enggak bakalan tuh digigit. Saking yakinnya tuh sama yang begini ya. Ya don't try at home dah. Bahaya juga nih kalau ente kurang-kurang yakin baca begini tiba-tiba lewat juga, aneh yang disalahin dah. Nah, Uban kemudian pengajar. Jadi Rasulullah ngajar-ngajar, kemudian ketemu sahabat Uban ngajar lagi kepada yang lain, tiba-tiba Uban kena sengatan binatang buas. Lalu kemudian sahabat-sahabat nengokin. Begitu sahabat-sahabat nengokin, apa kata sahabat? Ya Uban, bukankah engkau yang mengajarkan kami doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim? Kenapa engkau kena sengatan binatang? Kata Uban apa? Demi Allah, saat aku digigit di malam harinya, aku tidak baca di sore harinya. Allah, gimana kita yang tiap pagi lupa, sore lupa, pantas aja kita kejedot, tabrak motor, kesenggol bis. Ya nggak? Lagi dagang-dagang, ada anak lagi jedernya, nggak ada perlindungan, bos. Ya, insya Allah lah. Ditunggu nih teman-teman kehadirannya di Hotel City ya. Pengajiannya jadinya berkembang nih. Nama pengajiannya jadi pengajian doa, zikir, dan Asmaul Husna di Hotel City 3 hari 2 malam, Jumat sampai dengan Ahad. Insya Allah kalau memang ini penuh, kita akan buka di hari-hari lainnya, Senin sampai Rebo, kemudian Rebo sampai Jumat. Silakan saudara kontak 0877 7601 3495. Mari kita berdoa bersama. Doanya pakai doa yang ini aja nih, yang kita pelajari pada hari ini. Kebaca nggak nih? Nggak kebaca ya? Udah kecoret-coret ya? Ya deh, saya tulis lagi yang baru ya. Doanya pakai ini aja. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi absarina wa afina fi asma'ina. Ya Allah, sehatkan kami di badan kami, sehatkan kami di penglihatan kami, sehatkan kami di pendengaran kami, sehat yang bisa membuat kami bisa menjadi ibadah. Dan saudara ucapkan ini, nggak apa-apa tuh sambil diusapin, palanya anak, badannya anak, dirajah gitu kalau kata orang Betawi ya, dirajah gitu dari atas ke bawah. Insya Allah nih anak-anak akan lebih sehat dan anak-anak akan merasakan kasih sayang saudara-saudara semua. Di pesantren pun saya ajarin para ustadz untuk merajah anak-anak santri yang berada di dalam pengasuhannya, untuk menggantikan orang tuanya yang di rumah dan tidak ketemu sama anaknya di pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi absarina wa afina fi asma'ina walhamdulillahirabbil alamin. Jangan berhenti dulu berdoa saudara. Setelah saya tutup salam, terus saja berdoa dulu, terus berdoa dulu, terus berdoa dulu. Nanti baru silakan beraktivitas setelah berdoa. Saya akan tetap ngaminin dari sini. Terima kasih, sampai ketemu lagi sampai hari Selasa besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.